Perkenalkan, saya dengan Marsyanda Wongkar dari kelas 12 Keperawatan 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit HIV/AIDS. Berikut penjelasannya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah retrovirus RNA yang menyebabkan penyakit klinis yang disebut sebagai AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Untuk bereplikasi, virus ini menyasar sel CD4 dalam tubuh, yaitu bagian dari sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi. Semakin banyak virus yang bereplikasi, semakin sedikit pula jumlah sel CD4 dalam tubuh. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, maka daya tahan tubuh seseorang akan semakin melemah. Akibatnya, seseorang akan rentan terserang oleh berbagai penyakit. Kebanyakan orang dengan HIV tidak sadar bahwa mereka sedang mengalami gejala HIV. Pasalnya, gejala awal dari HIV sangat terbilang ringan dan hampir mirip dengan gejala flu, atau yang sering disebut sebagai flu-like syndrome, yakni gejala yang ditandai dengan adanya demam, lemas dan kelelahan, serta nyeri pada otot dan area kelenjar getah bening. Gejala ini bisa berlangsung selama 1-2 minggu sebagai tanda perlawanan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Adapun gejala yang muncul ketika seseorang sudah berada pada tahap yang lebih berat. Gejala yang muncul bisa berbeda-beda tergantung infeksi apa yang menyertai, mulai dari batuk pilek, diare sampai berminggu-minggu, penurunan berat badan, demam berhari-hari, munculnya ruam-ruam di kulit, sariawan yang timbul yang tidak sembuh-sembuh, pembengkakan kelenjar getah bening, dan tubuh pun semakin lama semakin melemah. Jika kondisi ini tidak cepat ditangani, kondisi ini akan terus berkembang dan membuat seseorang semakin tidak berdaya. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Pada dasarnya, penyebab HIV sendiri yaitu dari penularan yang terjadi saat darah atau cairan dari seseorang yang telah terinfeksi HIV masuk ke dalam tubuh. Penularan ini bisa terjadi melalui hubungan seks, baik melalui vagina maupun anus. Meski sangat jarang, HIV juga dapat menular melalui seks oral. Namun, penularan lewat seks oral hanya terjadi bila terdapat luka terbuka pada mulut. Selain itu, penularan juga bisa terjadi melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, misalnya saat membuat tato yang tidak diperhatikan kesterilannya, atau menggunakan narkoba suntik yang bertukar pakai jarum. Ada juga penularan yang terjadi melalui darah, misalnya pada transfusi darah, di mana seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Tapi, kemungkinan terjadinya penularan ini cukup rendah. Hal ini dikarenakan pendonor darah harus melewati screening HIV dan infeksi lainnya terlebih dahulu. Dan satu lagi, virus HIV juga bisa menular dari ibu hamil yang sedang positif HIV kepada bayinya, baik dari dalam kandungan maupun melalui ASI saat proses menyusui. Secara garis besar, sel T atau limfosit digunakan oleh virus HIV untuk menyebarkan atau menginfeksi seluruh bagian tubuh. Proses penyerangan atau penghancuran ini sering disebut juga dengan siklus hidup HIV. Virus HIV menginfeksi tubuh manusia dengan melalui beberapa tahapan. Nah, berikut ini ada tahapan-tahapan virus dalam menginfeksi tubuh manusia. Tahap yang pertama adalah binding. Pada tahap ini, virus akan dengan mudah menempel sendiri di permukaan sel CD4. Hal ini bisa terjadi karena virus memiliki protein, sehingga sel T dengan mudah menerima virus HIV untuk masuk ke dalam selnya.
Lanjut pada tahap yang kedua, yaitu fusion. Pada tahap ini, virus HIV dengan mudah bergabung dengan membran sel CD4. Hal ini dikarenakan virus HIV berusaha menduplikasikan gen yang dimiliki manusia. Masuk pada tahap yang ketiga, yaitu reserve transcription. Pada tahap ini, virus HIV memiliki gen RNA dan berusaha menduplikasikan gen DNA yang dimiliki manusia. Virus HIV menggunakan reserve transcriptase atau proses pembuatan RNA berutas tunggal menjadi DNA berutas ganda. Proses dari reserve transcriptase memungkinkan virus HIV ini memasuki inti sel T serta bergabung dengan materi genetik selnya. Lanjut pada tahap yang keempat, yaitu integration. Nah, pada tahap ini virus HIV akan melepaskan dan menyelipkan DNA HIV ke dalam sel inang. Dan tanpa disadari, ketika sel berusaha menduplikasikan protein baru, sel tersebut akan menghasilkan dan membuat sel HIV baru. Masuk pada tahap yang kelima, yaitu replication. Pada tahap ini, virus menjadi bagian dari sel CD4. Virus tersebut akan memanfaatkan sel T sebagai alat untuk memproduksi lebih banyak lagi virus HIV dalam tubuh manusia. Masuk pada tahap yang keenam, yaitu assembly. Pada tahap ini, virus yang tanpa disadari telah diproduksi oleh sel CD4 akan dipindahkan ke permukaan sel. Virus ini kemudian berkumpul dengan berbagai virus lainnya yang belum matang atau masih dalam proses pembuahan. Perlu diketahui, virus HIV yang bisa menyerang sel tubuh lainnya adalah virus yang sudah dewasa. Hal ini berarti virus yang dihasilkan dalam sel CD4 tidak bisa menulari sel CD4 lainnya. Masuk pada tahap yang terakhir, yaitu budding. Di sini virus akan melepas enzim yang dimiliki virus HIV, virus yang sudah matang atau dewasa. Kemudian akan menjangkiti atau menyebarkannya pada sel CD4 lainnya. Tujuan dari tes diagnostik ini adalah untuk melihat atau menentukan apakah seseorang menderita penyakit atau tidak, berdasarkan adanya tanda dan gejala pada orang tersebut. Tes pertama yang bisa dilakukan pada penderita HIV yaitu tes lab CBC atau tes darah lengkap. Tes ini dilakukan untuk mengukur komposisi berbagai sel darah mulai dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit untuk menandai setiap perubahan yang mungkin jauh di luar apa yang dianggap sebagai rentang normal. Tes ini biasanya dilakukan setiap 6-12 bulan, tetapi bisa dilakukan lebih sering jika terjadi penyakit atau jika jumlah sel dianggap tidak stabil atau terganggu. Lanjut pada pemeriksaan kedua yang bisa dilakukan untuk mendeteksi antibodi HIV dalam tubuh, yaitu tes antibodi. Nah, antibodi HIV sendiri adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh sebagai respons terhadap infeksi HIV. Tes ini biasanya dilakukan pada 1-3 bulan setelah terinfeksi. Dan pada umumnya tes ini digunakan untuk screening awal. Untuk saat ini, belum ada penanganan tertentu atau obat yang ditemukan untuk penyakit HIV. Namun, ada salah satu terapi yang dapat membantu seseorang dengan HIV/AIDS bisa bertahan hidup lebih lama, hidup sehat, dan membantu risiko penularan virus. Metode utamanya adalah dengan terapi antiretroviral atau ARV. Terapi ini dapat membantu memperlambat replikasi virus HIV dengan memberikan kesempatan bagi sistem kekebalan tubuh untuk memulihkan dan membantu melawan infeksi lain yang lebih efektif.
Jenis obat dari ARV sendiri memiliki berbagai varian, antara lain etravirin, efavirenz, lamivudin, zinufudin, dan yang terakhir nevirapin. Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis mengidap HIV. Konsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pengidap. Sekian video penjelasan dari saya mengenai penyakit HIV. Terima kasih.